Hai semua, kali ini kita akan membahas mengenai Data Science Life Cycle atau lebih tepatnya adalah Data Science Project Life Cycle atau siklus hidup Project Data Science. Nah, Anda nanti harus membedakan antara life cycle dari data science dengan life cycle dari data yang lainnya seperti SDLC ataupun software engineering life cycle. Karena kalau data science life cycle lebih fokusnya atau lebih condongnya adalah dari sisi saintifiknya. Mengutip dari harian Kompas pada tahun 2019 yang lalu yang mengatakan bahwa kebutuhan akan profesi data scientist itu selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Survei dari IBM itu mencatat setidaknya ada kenaikan kebutuhan sebanyak 364.000 pada tahun 2019 terhadap kebutuhan data scientist itu meningkat menjadi 2.720.000 data scientist yang dibutuhkan di seluruh dunia dan itu hanya untuk di pembukaan tahun 2020 saja. Jadi terjadi peningkatannya hampir 8 kali lipat dari tahun 2019 menjadi tahun 2020. Nah, tentunya memiliki soft skill dan hard skill yang mumpuni itu diperlukan untuk menjadi seorang data scientist yang kompeten. Nah, selain itu, pemahaman mengenai siklus pekerjaan praktisi data itu nyatanya juga sangat diperlukan. Nah, hal ini bertujuan agar solusi yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berikut siklus hidup proyek data science yang umumnya digunakan oleh praktisi dalam pekerjaan mereka sehari-hari yang biasanya terdiri atas 7 langkah atau 7 tahapan. Yang pertama itu adalah pemahaman bisnis atau business understanding. Yang kedua adalah pengumpulan data atau data collection. Yang ketiga adalah persiapan data atau data preparation. Yang keempat adalah eksplorasi analisis data atau exploration data analysis. Yang kelima adalah pemodelan atau modeling. Yang keenam adalah evaluasi pemodelan atau modeling evaluation. Dan yang ketujuh adalah penerapan model atau model deployment. Mari kita bahas satu persatu pada slide berikut. Baik, kita bahas tahapan yang pertama itu adalah mengenai pemahaman bisnis atau business understanding. Nah, saya kutip pendapat dari Albert Einstein yang mengatakan bahwa if I had an hour to solve a problem, I would spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about the solution. Nah, artinya di sini dia mengatakan bahwa how well you define a problem determines how well you solve it. Nah, dia mengatakan bahwa apabila dia diberikan waktu 1 jam untuk menyelesaikan suatu masalah, maka dia akan menghabiskan 55 menit dari 1 jam itu digunakannya adalah untuk memikirkan tentang masalah tersebut. Jadi bagaimana masalah itu, apa masalah itu, akar masalah itu apa di sebalik masalahnya itu akan menghabiskan waktu sebanyak 55 menit. Artinya dia harus duduk dulu nih masalah apa yang akan diselesaikan. Dan itu dia bisa menghabiskan waktu 55 menit atau 80-90% dari total waktu yang diberikan. Dan hanya 5 menit atau mungkin sekitar 5-10% dia baru akan memikirkan mengenai solusinya. Jadi duduk dulu apa masalahnya yang harus diselesaikan, baru tinggal 5 menit hanya untuk memikirkan apa solusinya. Nah, di sini maknanya adalah seberapa baik kita mendefinisikan suatu masalah, itu juga sangat menentukan seberapa baik kita menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalau di sini bisa kita lihat lagi adalah akibat daripada atau efek dampak daripada kita mampu mendefinisikan masalah dengan baik dan memberikan solusi-solusi yang baik, di sini juga akan memberikan dampak yang lebih nyata lagi, yaitu bisa kita menghemat waktu, bisa kita menghemat uang, dan juga bisa kita menghemat resources atau sumber daya yang kita miliki. Karena di sini bisa kita berasumsi atau bisa kita di sini tarik kesimpulan bahwa apabila kita menyelesaikan satu masalah tersebut secara lebih cerdas lagi, maka sebenarnya kita sedang menghemat uang, menghemat waktu, maupun menghemat sumber daya yang kita miliki. Kalau sebelumnya tanpa kita menggunakan data science atau sistem cerdas, mungkin kita menyelesaikan suatu masalah memerlukan waktu misalkan 1 minggu, dengan data science mungkin menjadi 1 hari, saving waktu. Kemudian apabila kita dalam 1 minggu menghabiskan dananya misalkan adalah 10 juta, sekarang hanya diselesaikan dalam 1 hari, itu bisa menghemat dana
turun menjadi hanya 2 juta, kita saving lagi uang beberapa juta. Atau sebelumnya kalau seandainya kita memerlukan 10 karyawan untuk menyelesaikan masalah tersebut, sekarang hanya menjadi 2 karyawan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan bantuan sistem cerdas kita atau kemampuan kita dalam memahami business understanding meningkatkan lagi terhadap kapabilitas dari perusahaan tersebut, maka berarti kita telah melakukan penghematan terhadap SDA atau sumber daya yang kita miliki atau perusahaan miliki. Artinya itu juga adalah saving terhadap sumber daya manusia atau sumber daya alam yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, sebagai seorang praktisi data, maka kita harus memahami bisnis apa nih yang perusahaan jalani. Dengan memahami bisnis perusahaan tersebut, maka kita akan mengetahui dampak apa nanti yang akan dihasilkan. Nah, memahami bisnis berarti itu merupakan langkah awal yang tidak bisa disepelekan karena inilah starting point kita ketika kita bekerja di dalam sebuah data science project life cycle. Starting point-nya nanti adalah di pemahaman bisnis tersebut, yaitu memetakan masalah dan menghasilkan solusi yang tepat untuk penyelesaian masalah dari perusahaan tersebut. Nah, pemahaman bisnis ini merupakan kunci sukses untuk setiap proyek. Pahami masalah yang ingin diselesaikan oleh perusahaan tersebut, masalahnya apa, masalah apa yang ingin diselesaikan, kemudian identifikasi tujuan daripada bisnis itu sendiri, identifikasi situasi dan sumber daya yang dimiliki, kemudian memastikan bahwa setiap keputusan itu didukung oleh data yang konkret atau data yang realnya, bukan data semu gitu ya, bukan data semu atau dummy data. Kemudian sesuaikan tujuan dari data science tersebut dengan tujuan dari bisnis itu sendiri. Itu sinkron atau tidak sinkron. Nah, itu harus disinkronkan antara tujuan dari data science yang akan kita gunakan dengan tujuan daripada bisnis perusahaan itu sendiri. Di dalam memahami proses bisnis daripada perusahaan tersebut, maka langkah awal yang harus kita ketahui adalah identifikasi masalah. Nah, dalam hal ini, hal pertama yang harus dibahas di dalam skenario bisnis itu, semua skenario bisnis apapun adalah identifikasi masalah yang terdapat pada perusahaan tersebut atau apa masalah yang ingin diselesaikan. Identifikasi secara jelas akar penyebab masalah atau root daripada root cause analysisnya. Akar penyebab masalahnya itu apa? Kemudian dengan mengidentifikasi masalah yang sebenarnya dan yang paling mendasar. Nah, kembangkan pernyataan masalah secara terperinci yang mencakup efek masalah pada klien dan pelanggan yang menjadi target kita. Bagaimana kita nanti bisa mengidentifikasi masalah? Nah, sekarang misalkan nih dalam sebuah perusahaan ya, dalam sebuah perusahaan Anda adalah seorang data scientist yang diminta tolong atau diminta bantuannya untuk menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan tersebut. Maka Anda harus mengumpulkan informasi apapun yang terdapat di dalam perusahaan tersebut yang ada related atau kaitannya dengan masalah yang akan diselesaikan. Kumpulkanlah informasi tersebut dari stakeholder, ya, dari ownernya. Kemudian juga bisa kita dapat masalah atau mengumpulkan masalah dari domain expert atau pakar industri yang ada di perusahaan tersebut. Atau juga boleh kita dapat data dari siapapun yang memberikan data yang related dengan apa yang kita cari datanya. Nah, di sini digunakan untuk mengumpulkan informasi itu adalah untuk mencari atau mengidentifikasi akar penyebab masalah tersebut. Nah, selanjutnya lagi adalah menggabungkan penelitian dan informasi yang didapat dari stakeholder yang dapat memberikan beberapa wawasan atau insight tentang problem atau masalah dan kemungkinan solusi terbaik yang akan diberikan. Dan kemudian pertimbangkan sumber data yang dapat membantu kita mendefinisikan masalah dengan lebih jelas. Dimulai dengan melakukan tinjauan pustaka kalau perlu, ya, kemudian juga bisa disupport atau didukung lebih lanjut oleh survei pada suatu komunitas data science atau melakukan tanya jawab pada suatu komunitas data science dan seterusnya. Nah, itu adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah yang terdapat di dalam sebuah perusahaan. Nah, misalkan di sini sebuah perusahaan mengatakan kepada Anda bahwa dia ingin menaikkan laba atau keuntungan dari tahun sebelumnya adalah sebanyak 10%. Oke, kemudian disampaikan kepada Anda, "Hai data scientist, saya ingin menaikkan laba daripada perusahaan saya untuk tahun berikutnya adalah sebanyak 10%.
Kalau seperti itu yang disampaikan oleh ownernya atau oleh stakeholdernya, maka itu tujuannya atau apa sih masalah yang dihadapi sehingga ingin dinaikkan menjadi 10% atau tujuan daripada perusahaan itu berarti adalah stakeholder menyampaikannya masih kabur atau tidak jelas atau itu masih too general atau masih terlalu umum. Nah, harusnya stakeholder atau nanti data scientist harus mampu menggali informasi atau menggali data sehingga apa sih yang diinginkan oleh perusahaan tersebut menjadi jelas dan harus lebih spesifik lagi gitu ya. Jadi misalkan, oh ya kalau seandainya ingin menaikkan keuntungan 10% pada tahun berikutnya, dari tahun berapakah keuntungan perusahaan tersebut turun atau tetapkah selama beberapa tahun ini? Kemudian apa-apa saja yang menyebabkan bahwa laba turun, keuntungannya turun, atau seandainya keuntungannya selama ini selalu flat atau datar dan seterusnya. Nah, itu harus digali lebih jelas lagi penyebabnya apa sehingga laba turun dan seterusnya. Nah, itu harus jelas dan harus lebih spesifik. Tidak bisa hanya sekedar hanya menyampaikan bahwa perusahaan ingin keuntungan 10% untuk tahun berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui segala penyebab masalah, identifikasi masalah atau akar masalahnya, maka baru nanti kita bisa mengatakan bahwa masalah yang ingin kita selesaikan itu adalah ini, gitu ya. Nah, baru bisa kita merumuskan apa masalah yang akan ingin kita selesaikan tersebut setelah jelas semua identifikasi masalah atau root atau penyebab masalah yang sedang dihadapi. Nah, berikut ini adalah kunci penting dalam identifikasi masalah. Ada 5 kunci penting di dalam identifikasi masalah. Yang pertama itu adalah membingkai masalah. Kenapa masalah perlu kita bingkai? Ya, supaya masalah yang ingin kita selesaikan itu terfokus, tidak melebar kemana-mana. Maka perlu kita bingkai supaya apa sih masalah yang mau kita selesaikan ini menjadi lebih jelas, lebih terarah, dan lebih terfokus lagi. Nah, yang kedua itu adalah mengetahui hasil sebelumnya dari beberapa sumber yang berbeda. Jadi kita harus mendapatkan informasi dari beberapa sumber yang berbeda. Tidak cukup hanya dari stakeholder saja, tetapi juga kita perlu dapatkan informasi dari domain expert. Kita juga perlu dapatkan informasi dari staff-staff yang lainnya. Nah, semuanya kita dapat rangkum dari beberapa sumber yang berbeda ini untuk mengetahui hasil-hasil daripada sebelumnya. Nah, kemudian atau untuk mengetahui permasalahan tersebut secara lebih komprehensif lagi. Nah, yang ketiga adalah mencari tahu apakah kegagalan itu telah menciptakan kerusakan reputasi daripada perusahaan. Kemudian yang keempat, memfasilitasi eksperimen dengan otomatisasi. Dan yang kelima adalah putuskan di mana Anda perlu mengukur. Jadi kalau seandainya skalanya adalah 1 sampai 10, apakah kita harus lagi memulai dari 1, ataukah kita bisa memulai dari 5, atau kita bisa memulainya dari 7, dan seterusnya. Jadi kita tahu baseline atau posisi berdiri kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Biasanya kita menggunakan data science untuk menjawab 5 jenis pertanyaan. Ini menurut Microsoft Azure Blocks ya. Kita menggunakan data science itu sebenarnya hanyalah untuk menyelesaikan 5 jenis pertanyaan yang sering kita temui nanti di dalam project ini. Nah, ini udah sering juga saya ulang-ulang mengenai 5 jenis pertanyaan atau 5 masalah yang akan sering kita hadapi di dalam data science ini, karena ini juga banyak sekali mahasiswa yang masih bingung dalam menentukan apa metode teknik yang cocok atau tepat dalam menyelesaikan masalah mereka. Nah, kita lihat di sini kalau seandainya proyek Anda itu berkaitan dengan berapa banyak, how much atau how many, maka yang kita pakai itu adalah regresi. Tapi kalau seandainya nanti proyek itu berkaitan dengan mengkategorisasikan, ya which kategori, maka itu berarti adalah termasuk ke dalam klasifikasi. Nah, kemudian kalau seandainya nanti berkaitan dengan grup yang mana atau which group, itu adalah berkaitan dengan klasterisasi. Kenapa ini harus dibedakan? Karena nanti Anda harus tahu bahwa proyek Anda itu termasuk ke yang mana. Karena setiap bagian-bagian ini juga berbeda cara penanganannya dan berbeda juga dari segi teknik atau metode yang kita gunakan untuk menyelesaikannya. Kalau seandainya nanti adalah berkaitan dengan suatu keanehan atau peramalan, misalkan ya, mengapa tiba-tiba misal
es di kutub utara sekarang lebih cepat mencairnya dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu berkaitan dengan atau mengapa tiba-tiba selama ini misalkan bulan yang berakhir atau bulan hujan hujan itu adalah bulan September, Oktober, November, Desember, tapi sekarang adalah menjadi Februari, Maret, April dan seterusnya. Ini berarti ada anomali atau ada penyimpangan-penyimpangan. Maka di sini yang kita gunakan adalah deteksi anomali. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan opsi mana yang harus diambil, ya misalkan saya harus memilih yang mana, saya harus mengambil opsi yang mana, maka itu adalah berkaitan dengan rekomendasi. Contohnya adalah mengenai recommender system atau sistem untuk merekomendasikan sesuatu. Misalnya adalah buku mana sih yang baik saya baca, film mana sih yang sebaiknya berikutnya akan saya tonton. Nah, itu biasanya juga sistem memberikan semacam rekomendasi. Nah, itu adalah berkaitan dengan opsi mana yang harus diambil atau pilihan mana yang harus kita putuskan. Nah, berikut ini adalah ragam machine learning beserta aplikasinya. Nanti kita lihat di sini adalah ragam atau banyaknya beberapa jenis machine learning ini beserta aplikasi-aplikasi penggunaannya. Nah, machine learning itu sebenarnya hanya terdiri atas 3 bahagian atau 3 ragam atau 3 tipe saja, ya, 3 jenis saja, yaitu yang termasuk ke dalam supervised learning atau unsupervised learning atau reinforcement learning. Nah, sebagian lagi juga menjadikan pemecahan atau pembagian daripada machine learning ini menjadi 4, ditambahkan lagi satu lagi adalah semi supervised learning. Nah, namun dari banyak buku 3 jenis atau 3 ragam jenis ini yang jenis yang keempat atau semi supervised learning merupakan turunannya saja, ya. Jadi kalau supervised learning pakai label, ini tidak pakai label. Kemudian reinforcement learning. Nah, kalau semi supervised learning berarti dia adalah label tetapi jumlah skalanya yang kecil, ya, dalam jumlah yang sedikit datanya. Nah, kemudian supervised learning itu terbagi lagi atas 2, yaitu klasifikasi dan regresi. Nah, klasifikasi itu biasanya digunakan untuk fraud detection, untuk image classification, untuk customer retention, dan untuk diagnostik. Nah, jadi jangan terbalik-balik kalau seandainya nanti Anda akan membahas mengenai image klasifikasi, maka sebaiknya gunakan klasifikasi, jangan gunakan regresi, ya. Nah, selanjutnya untuk regression contohnya digunakan banyak sekali. Kalau regression itu digunakan untuk ilmu-ilmu memprediksi, ilmu-ilmu forecasting, ya, untuk meramal, estimasi dan optimisasi. Maka sebaiknya di sini dipakai adalah regresi, bukan klasifikasi. Misal contohnya adalah forecasting atau meramal mengenai keadaan cuaca besok, keadaan pasar, suku bunga, tingkat bunga bank dan seterusnya, maka itu cocoknya adalah menggunakan regresi. Nah, kalau unsupervised learning itu terbagi lagi atas 2, clustering dan dimensionality reduction. Nah, kalau untuk clustering itu biasanya digunakan untuk recommender system, untuk targeted marketing ataupun untuk customer segmentasi, ya, mensegmentasi customer. Itu digunakan adalah clustering. Kemudian kalau seandainya dimensionality reduction, itu biasanya digunakan untuk big data visualisasi, kemudian untuk meaningful compression, kemudian untuk structure discovery, dan untuk feature elicitation. Nah, kemudian kalau untuk reinforcement learning, itu biasanya digunakan untuk real-time decision, untuk robot navigasi, untuk learning task, untuk skill acquisition, dan untuk game-game yang berbasiskan kepada AI atau kepada kecerdasan buatan. Nah, inilah ragam machine learning beserta aplikasinya atau jenis-jenis machine learning yang bisa digunakan untuk berbagai aplikasi, peruntukannya khusus untuk pengelompokannya masing-masing, ya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, jangan menggunakan regresi tetapi digunakan klasifikasi, atau seandainya nanti Anda akan membuat struktur discovery, tetapi Anda menggunakan clustering. Jadi harus dicocokkan, itu nggak cocok, ya. Jadi harus masing-masing contoh ini dicocokkan dengan jenis daripada machine learning itu sendiri. Kita masuk ke tahapan yang kedua adalah pengumpulan data atau data collection. Nah, di dalam melakukan data science, maka kita memerlukan data. Tidak ada juga data science tanpa data.
Karena judulnya sendiri adalah data science, maka udah pasti adalah data sebagai basis dalam pekerjaannya. Nah, data merupakan bahan penting untuk project data science. Data dapat berasal dari berbagai sumber yang dapat berupa log dari web server, data dari repository online, seperti misalkan kita mengambil data dari BPS atau kita ngambil data dari Kaggle yang sudah dalam bentuk dataset, atau bisa juga kita ngambil data melalui web scraping, atau data dari database-nya, data dari media sosial, ataupun data dari bentuk file Excel sheet-nya atau CSV-nya dan seterusnya. Nah, yang penting lagi yang harus kita identifikasi adalah siapa yang tahu mengenai data yang kita butuhkan ini dan beradanya di mana. Nah, itu juga penting untuk diidentifikasi selama proses pengumpulan data. Dan kemudian juga kita harus bisa ngecek apakah data yang disajikan itu atau data yang sudah kita kumpulkan itu adalah datanya up to date atau bukan. Karena ini sangat mempengaruhi terhadap proses-proses selanjutnya. Tentu sebaiknya data yang akan kita ambil itu adalah data yang sudah dalam bentuk up to date atau data yang kekinian atau data yang terkini untuk lebih menunjang hasil validasinya nanti. Nah, di dalam data science itu kita memerlukan data dalam jumlah yang sangat besar sekali. Ya, karena data science itu erat kaitannya dengan big data atau data dalam jumlah yang besar. Maka datanya tidak bisa atau biasanya tidak hanya dalam jumlah ratusan, tetapi udah dalam ribuan atau bahkan dalam jutaan. Nah, kumpulan data yang besar tadi lebih dikenal istilahnya adalah dengan dataset. Nah, kemudian kita juga perlu memahami di mana data tersebut disimpan, apakah di dalam database server sendiri atau di dalam cloud dan seterusnya, sehingga lebih memudahkan kita nanti untuk mengetahui lokasi daripada keberadaan data tersebut. Nah, selanjutnya lagi kita juga harus mampu membedakan nanti apakah data kita tersebut bersifat relasional atau non-relasional, karena ini nanti berkaitan dengan tools yang akan kita gunakan. Misalkan kalau seandainya berkaitan dengan relational database, biasanya kita menggunakan Oracle, Microsoft SQL Server, ataupun MySQL. Tetapi kalau seandainya dia adalah non-relational database, biasanya kita menggunakan Hadoop, menggunakan Cassandra, MongoDB, dan seterusnya. Best practices selama tahapan pengumpulan data yang pertama itu adalah mengekstrak data. Nah, di sini kita harus lebih memahami lagi data apa yang sebenarnya kita perlukan untuk proyek kita tersebut. Nah, itu harus kita ketahui dengan lebih spesifik lagi atau lebih rinci lagi. Nah, kemudian kita juga harus mampu mengetahui di mana ketersediaan data tersebut dan dari mana sumbernya. Kemudian apakah datanya bersifat kuantitatif atau bersifat kualitatif. Pahami datanya dengan baik supaya kita mengetahui secara lebih baik lagi siapa yang megang data, di mana lokasinya, apa jenis datanya, kemudian apakah datanya bersifat kualitatif atau bersifat kuantitatif. Nah, misalkan di sini kita ambil adalah data pada sebuah perusahaan, misalkan. Nah, Anda harus mampu mengetahui siapa nih yang memiliki datanya. Ya, siapa yang memiliki datanya selama ini. Kemudian siapa saja yang bisa mengakses datanya? Apakah seluruh staf bisa, ataukah hanya kelas middle ke atas, atau top manajemen saja? Kemudian penggunaannya harus tepat, ya. Penggunaannya harus tepat. Kemudian kemampuan mengakses data spesifik sesuai permintaan. Apakah selama ini ketika kita meminta data sesuai dengan atau untuk yang lebih spesifik lagi, ya anggaplah misalkan kalau seandainya di dalam SQL kita menggunakan perintah select from where-nya itu, apakah dengan mudah kita mendapat permintaan atau informasi yang lebih spesifik terhadap data yang ingin kita cari atau ingin kita kumpulkan. Nah, selanjutnya adalah melacak silsilah data, yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan data tersebut. Jadi kalau seandainya datanya udah dapat, harusnya kita juga lebih tahu lagi ini datanya dari mana. Ya, root-nya betul atau asalnya betul data itu sebenarnya kita peroleh dari mana. Nah, lokasi sumber data harus jelas, kemudian bagaimana cara yang efisien untuk bisa menyimpan dan mengakses data tersebut. Nah, ini adalah best practice-nya selama tahapan daripada pengumpulan data tersebut. Masuk kita ke tahap yang ketiga, yaitu adalah persiapan data atau data preparation. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam data preparasi ini? Nah, sekarang kita lihat dulu istilah daripada data preparasi atau data persiapan data ini.
Data preparation itu disebut juga dengan data cleaning, atau sebagian orang lagi menyebut itu adalah data wrangling, atau sebagian lagi menyebut adalah mancing, atau sebagian lagi juga menyebut adalah scrubbing. Jadi macam-macam ya istilahnya, yang sebenarnya itu adalah tetap sama, yaitu adalah data preparation atau persiapan data. Nah, kenapa disebut dengan data cleaning? Karena kita di dalam tahapan ini adalah tahapan kita membersihkan data. 45% sampai 75% waktu dari seorang profesi data science itu dihabiskan adalah untuk persiapan data atau data preparation ini, karena kita harus membersihkan data-data yang kita miliki, membuang data-data yang tidak perlu, ya, menghapus data-data yang tidak ada related atau berguna dengan proses data kita. Kemudian kita bersihkan dari data-data yang mungkin juga nanti adalah kosong, duplikasi, redundansi, dan seterusnya. Maka disebut ini adalah menjadi data cleaning, atau istilah lainnya juga adalah wrangling atau mancing tadi. Nah, selanjutnya inti dari tahapan itu sebenarnya adalah mentransformasikan data ke dalam format tertentu, karena kemungkinan saja begitu kita dapat tadi data pengumpulan data, ya bisa saja datanya udah dalam bentuk format yang udah kita inginkan, atau bisa juga adalah datanya adalah dalam bentuk format yang belum sesuai. Oleh sebab itu, nanti harus kita transformasikan datanya ke dalam bentuk yang lebih sesuai sehingga lebih bisa digunakan untuk menganalisis data selanjutnya. Nah, data bisa saja dalam bentuk yang sudah sesuai format atau sebaliknya, dan data perlu dibersihkan sebelum diproses lebih lanjut. Dari mana? Misalkan ya dari nilai ada yang hilang, datanya rusak, menghapus data yang tidak perlu, redundansi, duplikasi, dan seterusnya. Maka ini harus dilakukan pembersihan terhadap datanya sendiri. Nah, sehingga tahapan ini sering disebut dengan membersihkan data atau data wrangling. Nah, misalkan di sini saya ambil contoh adalah situs Airbnb. Ya, situs ini adalah sebuah situs yang mempertemukan antara tuan rumah dengan orang yang akan menyewa rumahnya, atau tuan rumah yang akan menyewakan ke wisatawan. Nah, biasanya kita lebih memilih menggunakan jasa Airbnb ini karena bisa memuat lebih banyak orang untuk bisa menginap dibandingkan di hotel yang hanya satu kamarnya adalah 2 orang. Tapi kalau kita menggunakan jasa Airbnb ini, biasanya kita dapat tempat penginapan dalam bentuk apartemen, dalam bentuk satu rumah yang unik, dalam bentuk orang menyewakan setengah rumah, mungkin lantai atasnya saja, dan seterusnya, yang biasanya itu lebih ekonomis ya. Nah, misalkan di sini kita lihat di sini ya, narasi dia. Airbnb, dekat adalah destinasi terkini. Nah, tinggal di tempat baru, temukan penginapan terdekat untuk tinggal, bekerja, atau sekedar bersantai. Nah, misalkan nih saya buat di sini di tempat pencarian datanya itu adalah lokasinya kemana, check-in kapan, check-outnya kapan, dan jumlah tamu kapan. Nah, misalkan nih saya masukkan adalah mau pergi ke Bandung, kita ya mau mencari lokasi tempat penginapan yang ada di Bandung. Untuk kita check-innya tanggal 3 dan check-outnya adalah tanggal 6 gitu ya. Kemudian kita cari. Nah, maka situs ini akan memberikan daftar tempat-tempat atau tempat penginapan yang terdapat di Kota Bandung yang bisa kita sewa. Nah, ini ada beberapa ya. Saya ambil saya screenshot 2 saja di sini. Yang di sini yang pertama adalah Cozy Apartment di pusatnya Kota Bandung. Di sini dikatakan tersedia bisa untuk 4 tamu. Ada 2 kamar tidur, ada 3 tempat tidur, ada 1 kamar mandi, ada kolam renang, ada AC, ada mesin pengering, ada mesin cuci, biasanya juga ada dapurnya, dan seterusnya ya. Nah, hanya dengan harga Rp86 per malam, atau kalau kita rupiahkan itu menjadi sekitar 300-an ribu lah ya, sekitar 300.000 per malam. Nah, itu bisa kita isi 4 orang. Nah, itu jauh lebih murah dibandingkan dengan kita menyewa hotel. Nah, biasanya kalau seandainya kita pergi liburannya adalah dengan keluarga, lebih cocok kita menggunakan jasa Airbnb ini dibandingkan dengan kita langsung menginap di hotel, ya perlu 2 atau 3 hotel dan seterusnya. Di sini hanya perlu 1 apartemen yang bisa kita sewa secara menyeluruh terhadap apartemen tersebut. Nah, itu lebih murah lagi. Ya, kemudian kalau seandainya kita pilih di sini adalah Cozy Apartemen, itu berikutnya akan diminta kita untuk mengisi beberapa data. Oke, anggap kita pesan ya. Nah, begitu kita pesan, maka di sini akan ada berisi
tanggalnya, jumlah tamu, bayarnya menggunakan kartu kredit kah atau apakah gitu ya. Nah, misalkan di sini adalah sampel lagi kita ingin mengambil, kalau tadi penginapan udah kita cari, sekarang adalah tiketnya. Nah, misal nih, saya mengambil tiketnya adalah dari Traveloka. Dari beberapa Traveloka tersebut, ada beberapa maskapai yang menawarkan penerbangan ke Kota Bandung. Nah, misalkan nih saya pilih di sini adalah Citylink. Saya menggunakan Android ya. Saya pilih adalah di sini Citylink untuk saya cari dari dan K-nya, yaitu dari Pekanbaru menuju kepada Bandung ya. Dari Pekanbaru menuju Bandung tanggal 3 sampai dengan tanggal 6. Kemudian cari penerbangannya. Nah, begitu kita cari penerbangannya, maka situs ini akan meminta data-data kita ya. Nama lengkap, nama awal, nama akhir, telepon nomor HP kita, alamat email ya, kemudian data-data yang lainnya. Nah, ketika kita mengisikan data-data ini, sebenarnya kita sedang mensubmit atau mengirim data kita ke server mereka ya, ke server mereka. Nah, data ini akhirnya dikumpulkan oleh perusahaan atau proses lebih lanjut ya. Nah, misalkan di sini begitu udah lengkap kita mengisi data, sebenarnya di situ udah tersimpan di database mereka dalam posisi seperti ini. User ID-nya adalah E001, device yang digunakannya adalah Android, daerah asalnya adalah Pekanbaru, destinasinya adalah Bandung, tanggal berangkat tanggal 3, tanggal kembali tanggal 6. Jumlah penumpang 1, waktu berangkat adalah 15.40, atau misalkan di sini ya airlines-nya adalah Citylink ya, atau AirAsia. Harganya 750 juta, emailnya, kemudian nomor HP-nya. Ini baru untuk satu orang yang memesan. Nah, ketika kita lakukan pembayaran, itu artinya data-data kita tersebut diproses dan disimpan, kemudian dijadikan sebagai koleksi data atau datanya dikoleksi atau dikumpulkan. Untuk tujuan lebih apa? Untuk tujuan lebih lanjut. Nah, kalau seandainya nanti ada 3 orang atau 4 orang atau 100 orang yang ngisi, datanya di sini semakin banyak lagi data kita yang tersimpan di dalam database-nya dari perusahaan tersebut. Dalam hal ini adalah sebuah maskapai penerbangannya. Sebenarnya ketika kita selesai menginputkan data-data kita dari sistem yang digunakan, sebenarnya data-data kita tersebut telah tersimpan di banyak server ya, di banyak server di database mereka. Tujuannya buat apa data-data ini? Sangat banyak kegunaannya dari data-data tadi. Kalau pada perusahaan yang lama atau pada mindset yang lama, ya data itu hanya sekedar just data gitu ya, hanya sekedar data doang. Nah, kalau sekarang data itu ada meaningful-nya, ada insight-nya yang lebih memiliki nilai sehingga lebih meningkatkan performa, lebih meningkatkan keuntungan dari sisi perusahaannya ya. Jadi begitu kita isi data-data kita ini semuanya, sebenarnya data-data semua ini tersimpan di dalam server database yang mereka miliki. Nah, sebenarnya lagi yang perlu kita ketahui adalah bahwa ketika data tersebut telah dikumpulkan, bisa saja data tersebut dalam bentuk yang tidak sesuai, atau mungkin data sebagian hilang, atau mungkin lagi data sebagiannya adalah duplikat, redundant, dan seterusnya. Nah, misalkan di sini telah ada 8 data yang terdapat di dalam database mereka. Nah, ternyata ada salah satu kolom atau data yang isinya adalah 0 atau kosong. Nah, ini nggak boleh di dalam data science. Jadi, dalam data science itu datanya harus lengkap, harus terisi semua. Atau formatnya tidak sama. Contoh seperti ini. Ya, harusnya adalah isiannya adalah tanggal, bulan, tahun, tetapi di sini adalah angka yang tidak bisa mendefinisikan kepada tanggal kembalinya ini. Maka ini harus diperbaiki oleh seorang data science ketika tahapan data persiapan data atau data preparation-nya ya, data preparation-nya atau data cleaning-nya. Nah, ini harus di-cleaning, ini harus dibersihkan dari tipe-tipe data yang improper, dari tipe-tipe data yang tidak sesuai. Nah, misalkan kita perbaiki menjadi seperti ini ya. Nah, yang tadi yang tadi tanggalnya bentuknya seperti ini dirubah menjadi begitu dicari lagi oleh kitanya datanya itu dalam format seperti apa, maka ketemulah datanya seperti ini. Jadi udah sesuai formatnya. Kemudian yang 0 tadi juga harus kita cari datanya sampai bentuknya sama ya, bentuknya sama formatnya, tidak boleh beda-beda. Jadi kalau ini adalah format dalam bentuk yang berbeda.
harus disamakan semua formatnya sehingga bisa dilakukan proses selanjutnya terhadap data science tersebut. Nah, data yang dikumpulkan oleh perusahaan tadi sebenarnya lebih lanjut digunakannya adalah untuk memanipulasi data untuk keuntungan daripada perusahaan. Misalkan tadi kita ngisi tanggal berangkat, tanggal kembali, jumlah penumpang, waktu, airlines yang kita pilih gitu ya, atau maskapai penerbangan yang kita pilih, harga tiket, dan seterusnya. Nah, sebenarnya mereka melakukan manipulasi data, yaitu dengan menambah satu kolom lagi. Yang ada kolomnya di sini adalah jumlah hari ya. Kalau seandainya berangkat tanggal 3, kembali tanggal 6, berarti jumlah harinya adalah 3. Kalau berangkatnya adalah tanggal 1, kembalinya tanggal 3, berarti jumlah harinya adalah 2. Nah, ini kalau yang dikatakan dengan manipulasi data. Jadi kita memanipulasi data dari data-data yang telah ada sehingga data tersebut lebih meaningful, lebih bermakna, lebih memiliki nilai ya. Lebih memiliki nilai, tidak hanya sekedar just data yang telah ada saja, tapi lebih memiliki nilai. Nah, apa tujuan jumlah hari ini bagi perusahaan gitu? Kenapa harus ditambah dengan jumlah hari? Ya, bisa saja jumlah hari ini digunakan untuk memprediksi berapa banyak maskapai, berapa banyak pesawat yang mesti harus diterbangkan pada rute tertentu. Kemudian pada daerah tertentu berapa sebanyaknya rute yang harus dilakukan dan seterusnya. Ya, jadi kalau seandainya dia mampu memprediksi ini, ya berarti keuntungan atau laba dari perusahaan tersebut juga akan semakin meningkat dengan adanya manipulasi data terhadap data-data customer atau data-data user yang mereka miliki. Nah, kita lihat di sini contoh sederhana lainnya. Misalkan di sini terdapat semua format adalah dalam bentuk 0, atau 1 koma gitu ya, dalam bentuk bilangan berkoma. Nah, tetapi di sini ada satu nilai dalam bentuk huruf 2 gitu ya, 2. Sementara yang lainnya adalah dalam bentuk bilangan berkoma. Nah, ini juga adalah improper data type atau jenis datanya yang tidak improper atau yang tidak sesuai. Kemudian kita lihat di sini, ini ada missing value atau ada data yang hilang. Ini tidak boleh gitu ya. Jadi harus dicari ini berapa penggantinya. Apalagi kalau seandainya jumlah data kita sangat sedikit. Usahakan mencari atau melengkapi data tersebut supaya hasil validasinya nanti juga menjadi lebih baik. Nah, di sini juga ada 0. Ini juga nggak boleh ya. Tidak ada yang kosong gitu. Harus terisi semuanya. Maka nanti tugas daripada seorang data scientist atau profesi di dalam data science tersebut adalah menjadikan beberapa data yang hilang, datanya yang kosong, atau datanya yang tidak sesuai format atau improper harus dijadikan ke dalam bentuk yang seperti ini. Harus terisi semuanya dan dalam format atau standar yang sama. Misalkan tadi tuh ya harus diganti dengan angka 2 biar sama. Kemudian missing value itu kosong tadi nilainya dicari, oh ternyata ketemu nilainya 493. Kemudian ini juga adalah 0,63, di sebelahnya itu adalah 0 atau kosong, maka dicari lagi terdapat nilainya adalah 1190. Nah, ini adalah pekerjaan selama tahapan preposisi ya atau tahapan data cleaningnya, karena data tersebut harus dibersihkan. Nah, kalau seandainya datanya sedikit, maka kita usahakan mencari datanya terlebih dahulu. Kalau seandainya datanya lebih banyak, maka datanya bisa di. Nah, cara untuk mengisi nilai data yang hilang itu ada beberapa strategi. Nah, salah satunya adalah dengan cara kita menghapus baris atau menghapus nilai pada data yang kosong tersebut. Nah, jika dataset terlalu besar, karena biasanya kita berbicara data science berarti berbicara mengenai big data, di mana jumlah datanya itu tidaklah dalam jumlah ukuran data yang kecil gitu ya. Ukuran datanya adalah besar. Nah, secara sederhana kita bisa menghapus baris atau row data yang hilang. Ini adalah cara yang tercepat sehingga kita menggunakan sisa data untuk memprediksi nilai. Jadi misalkan kita memiliki data dalam jumlah ribuan misalkan. Nah, kemudian data dalam jumlah ribuan ini ternyata ada beberapa, ya anggaplah misalkan 5 data yang improper. Data-data yang dalam bentuk formatnya atau isian datanya itu yang tidak sempurna, mungkin ada yang kosong, mungkin nilainya ada yang hilang dan seterusnya. Maka cara yang paling sederhananya itu adalah dengan cara menghapus saja baris atau row daripada data-data atau item data tersebut yang kosong. Jadi misalkan kita hapus 5 baris dari 1000 data, nah sisa datanya itu lagi lah yang kita gunakan untuk memprediksi nilai. Nah, itu adalah cara yang paling cepat dan yang paling yang tidak terlalu mengurangi presisi atau akurasi daripada nilai hasil akhirnya nanti, karena
hanya sedikit atau hanya sebagian persentase, sebagian kecil yang kita hilangkan datanya. Namun kalau seandainya jumlah dataset kita terlalu kecil, nah tidak sebaiknya itu datanya dicari. Kalau seandainya missing value-nya atau null atau dalam bentuk improper, yaitu harus kita cari nilainya tersebut. Karena kalau seandainya kecil datasetnya, maka itu akan ikut mempengaruhi nanti terhadap akurasi dan presisi terhadap nilai akhir daripada pemodelan yang kita lakukan. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat, itu adalah eksplorasi data analisis atau exploratory data analysis. Jadi setelah data kita kumpulkan dan kemudian kita persiapkan datanya ya, kita cleaning, kita wrangling datanya, kita bersihkan, maka tahapan selanjutnya itu adalah kita mengeksplorasi data analisisnya. Nah, mungkin dari kasus kita yang tadi sampel, misalkan kita menjadi mengetahui berapa sebenarnya jumlah daripada customer yang potensial yang untuk bisa kita garap, untuk bisa kita alihkan menjadi yang loyal. Atau di sini juga kita bisa menentukan atau membuat segmentasi berapa sih sebenarnya customer yang loyal gitu. Jadi misalkan di sekitar, oh iya ternyata begitu kita masuk ke sistem yang loyal tuh cuma satu nih customer kita. Sementara yang potensial sebenarnya bisa kita garap itu ada sekitar barangkali menjadi 9 lagi customernya. Nah, ini adalah kita dapatkan selama kita melakukan tahapan eksplorasi data analisis. Nah, memahami pola dalam data, dapatkan kembali wawasan atau insight yang berguna dari data tersebut, kemudian kita bentuk hipotesis. Ya, mungkin selama ini kita lihat bahwa sudah banyak sih yang masuk ke website kita gitu ya untuk melakukan transaksi, tetapi hanya sekedar masuk, tapi kemudian tidak sampai melakukan transaksi. Nah, ini kemudian dieksplorasi dan dianalisis datanya. Kenapa hanya sampai begitu masuk mengisi data kemudian nggak melanjutkan sampai tahap eksekusi, nggak melanjutkan sampai tahap memesan tiket misalkan kalau seandainya pada maskapai penerbangan. Nah, ada lagi customer kalau seandainya dia mau pergi kemana-mana, selalu saja dia adalah komit untuk memesannya adalah di maskapai kita. Misalkan contoh tadi adalah Citylink. Setiap mau pergi kemana, dia loyal, hanya menggunakan Citylink, nggak mau yang lainnya. Ya, nah ada lagi mungkin customer yang potensial yang bisa kita naikkan untuk menjadi loyal. Ada lagi customer yang tidak ada belum memiliki ketertarikan apa-apa, mungkin bagaimana lagi sikap dan tindakan kita supaya dia bisa menjadi potensial. Nah, seperti itu adalah eksplorasi data analisis atau kita mengeksplor data-data yang kita miliki yang diikuti dengan hasil analisisnya. Nah, dari hasil eksplorasi data analisis tadi, sebenarnya kita juga bisa mendapatkan semacam grafik ya, grafik persentase misalkan. Oh ya, dari data tadi kita tahu nih sebenarnya dari sekian customer itu yang menggunakan Android ada sekitar 8%. Yang menggunakan iPhone misalkan adalah 2%. Yang berbasiskan kepada website mungkin ada 10% dan seterusnya. Kemudian bisa juga kita cek bahwa oh yang loyal itu ternyata adalah 32%. Yang potensial adalah 27%. Selebihnya adalah yang masih belum tergarap gitu. Nah, ini juga bisa kita jadikan sebagai dasar nantinya dalam proses pengambilan keputusan yang sebenarnya berada di dalam tahap explore datanya. Nah, misalkan juga di sini misalkan adalah perkembangan bisnis dibandingkan dengan tahun yang lalu. Nah, pada eksplorasi data analisis juga bisa kita explore datanya. Dibandingkan yang tahun lalu adalah seperti ini penjualannya. Tahun sekarang adalah seperti ini penjualannya. Setelah kita lakukan analisisnya menggunakan data science ya. Nah, ini juga adalah tahapan daripada eksplorasi datanya itu sendiri. Jadi bisa kita membuat semacam insight datanya tersebut menjadi lebih bernilai lagi. Ya, kita bilah-bilah apa gunanya misalkan kita untuk mendapatkan data, oh ya ternyata customer kita adalah dari rentang umur yang paling banyak itu misal, yang paling banyak itu adalah yang umurnya adalah antara 15 sampai 25 tahun. Misalkan, nah kalau itu yang lebih banyak, nah tentu strategi pemasarannya menjadi beda. Mungkin produk-produknya lebih kepada anak-anak yang kaum milenial. Produknya lebih difokuskan kepada kreativitas untuk anak-anak muda dan seterusnya. Nah itu tujuannya datanya setelah kita peroleh eksplorasi data analisis. Nah sekarang kita masuk ke tahapan yang kelima yaitu pemodelan atau modeling. Tahap pemodelan ini merupakan tahapan yang paling menarik bagi hampir seluruh data scientist. Nah, kenapa? Karena ya banyak orang menyebutnya adalah sebagai suatu tahapan di mana keajaiban sering terjadi. Tapi ingat ya, keajaibannya itu hanya bisa terjadi jika kita memiliki alat peraga, algoritma yang pas, teknik yang benar. Jadi, pemodelan ini adalah
pemodelan yang kita gunakan untuk bisa menghasilkan suatu sistem yang bisa kita adopt atau yang bisa kita implementasikan di lingkungan nyatanya. Nah, ada beberapa tahapan yang kita gunakan selama tahapan pemodelan, yaitu adalah yang pertama tentukan dulu jenis proyeknya. Apakah proyek yang mau kita selesaikan ini adalah termasuk klasifikasi, ataukah regresi, ataukah reinforcement learning, dan seterusnya ya. Nah, itu harus dijelaskan atau harus ditentukan, diidentifikasi terlebih dahulu adalah jenis proyek. Karena proyek yang misalkan untuk klasifikasi tentu beda algoritmanya dibandingkan dengan proyek yang untuk regresi dan seterusnya. Jadi langkah pertama tentukan jenis proyeknya dulu. Kemudian siapkan daftar algoritma yang cocok untuk training data. Kenapa? Karena kalau seandainya misal kita menggunakan klasifikasi, maka apa saja algoritma yang cocok yang akan kita gunakan nanti untuk mentrain data kita ya, untuk melatih data kita. Apakah nanti kita akan gunakan depth bias, apakah akan menggunakan KNN, SVM gitu, dan yang lain-lainnya. Jadi siapkan dulu daftar algoritmanya yang cocok untuk training data. Yang ketiga adalah siapkan tools dan teknik. 4, validasi model, dan yang kelima adalah optimalkan parameter model dan pilih model yang terbaik. Nah, di sini digambarkan sebenarnya di dalam model pemodelan atau modeling ini hanya 3 langkah dasar ya. Langkah yang dasar yang pertama itu adalah mentraining data, kemudian memvalidasi data, kemudian adalah mentesting datanya. Nah, ketika kita mentraining data, sebenarnya yang kita lakukan itu adalah tahapan kita melatih modelnya itu sendiri. Nah, dari model yang kita latih itu nanti akan di training menggunakan evaluasi hasilnya seperti apa. Nah, kemudian dapat kita model, setelah modelnya di training kita memperoleh model, kemudian modelnya juga harus divalidasi, evaluasi hasilnya sama seperti di training tadi, hasilnya seperti apa ya, dievaluasi, kemudian yang di model juga seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan hasil validasi yang sudah kita evaluasi tadi, maka kita cek terhadap hyperparameter tunernya. Nah, untuk hyperparameter tunernya ini kita boleh menggunakan beberapa item ya. Contoh misalkan kalau untuk hyperparameter tuner ini, kalau seandainya untuk artificial neural network gitu. Nah, kita bisa menggunakan learning rate-nya, kemudian berapa jumlah epoch-nya, kemudian berapa jumlah hidden layer-nya, dan seterusnya. Nah, tujuannya ketika kita melakukan hyperparameter tuner ini untuk lebih menjamin bahwa model kita itu nanti akan memberikan suatu hasil yang tidak terlalu overfitting ya, dan juga tidak terlalu underfitting. Jadi yang bagusnya itu nanti modelnya itu adalah yang appropriate fitting atau fittingnya yang paling normal gitu ya. Jangan terlalu overfitting. Jadi overfitting itu misalkan saya ambil contoh untuk klasifikasi misalkan. Kalau kita mengklasifikasikan yang A harusnya A dan B yang kita tentukan B, kemudian diprediksi juga B. Nah, kalau semakin banyak kecocokan itu berarti appropriate fitting. Tapi kalau seandainya dari 100 data kita mengelompokkan yang dari 100 itu 50A, 50B, ternyata ada yang 5 lari ke B dan 5 yang B larinya adalah salah klasifikasinya ke A, atau mungkin dari 50 data tadi misalkan yang B 50, yang A 50 ternyata banyak bertukarnya, itu berarti underfitting. Artinya adalah fittingnya itu di bawah apa ya? Di bawah tingkat performance-nya. Nah, sebaik-baiknya itu adalah yang appropriate fitting. Nah, itu adalah pada pemodelan. Nah, kerjaan kita pada bagian pemodelan itu yang paling sering sekali kita hadapi nanti adalah membagi dataset. Nah, dataset itu misalkan ketika kita mengumpulkan data, kita dapat 1000 data. Nah, ini biasanya kita bagi nih datasetnya. Ya, kita bagi dataset ini yang disebut dengan train data, kemudian yang disebut lagi dengan testing data atau test data. Jadi yang 1000 tadi kita bagi, sebagian untuk training datanya, sebagian lagi adalah untuk testing datanya. Nah, apa guna train data? Train data itu kita gunakan adalah untuk mengembangkan model tadi. Jadi kalau seandainya kita ingin mengembangkan model atau membangun model, building modelnya seperti apa, developing modelnya seperti apa ya. Nah, itu yang kita gunakan itu adalah train data. Nah, kalau seandainya modelnya udah jadi, kemudian kita testing menggunakan test data. Apakah hasilnya sama baiknya seperti ketika training tadi? Kita ganti dengan data-data yang sebelumnya belum dilatih, apakah dia bisa tetap sebaik pengerjaannya, klasifikasi atau prediksinya sama seperti kita train tadi. Jadi
Jumlahnya berapa? Nah, ini yang umum lazim digunakan oleh banyak ahli adalah berapa banyak training data itu adalah 80% dari jumlah data yang kita miliki. Sedangkan untuk testing datanya itu adalah 20%. Namun sebagian orang lagi, karena pekerjaan modeling ini adalah pekerjaan yang repeated, yang selalu berulang-ulang gitu ya, maka untuk memperoleh model yang pas itu biasanya kadang-kadang diuji coba. Ganti dulu deh training datanya 60, tes 40, hasilnya gimana, akurasi presisinya atau performance-nya. Karena diganti lagi 70 trainingnya, testingnya 30. Diganti lagi 80 training datanya, testingnya 20. Atau diganti lagi training datanya 90, testing datanya adalah 10. Yang pasti adalah jumlah daripada training data itu sendiri harus lebih banyak daripada testing data. Namun dari sebagian banyak ahli lebih condong memperlihatkan hasil yang paling pasnya itu adalah untuk train datanya sebanyak 80 dan untuk testing datanya adalah sebanyak 20. Nah, jadi kalau seandainya data kita tadi 1000, maka 800-nya digunakan untuk mentrain data dan 200-nya disisakan untuk mentesting data. Kalau seandainya modelnya udah oke, gunakan testing yang 20 tadi. Hasilnya apakah sama atau tidak lebih baik daripada training data tadi. Harusnya kalau seandainya model kita itu udah bagus ya, tidak terjadi hyper parameter tadi, maka biasanya hasilnya akurasinya, presisinya, recall-nya dan seterusnya juga memperlihatkan hasil yang sama baiknya. Sekarang kita masuk ke langkah yang keenam, itu adalah evaluasi model atau model evaluation. Nah, model evaluation ini digunakan untuk mengukur kinerja daripada model. Tadi pada tahapan yang kelima, kita udah berhasil membuat sebuah model. Maka model yang telah kita hasilkan tadi itu harus diukur kinerjanya. Supaya bisa mengetahui bahwa model ini adalah model terbaik yang kita peroleh. Maka kita harus mengukur kinerja model tersebut. Nah, terdapat beberapa metrik evaluasi yang berbeda untuk metrik kinerja yang juga berbeda. Misalkan nih, kalau seandainya kita akan menggunakan untuk mengukur kinerja model untuk klasifikasi. Maka yang kita gunakan di sini adalah pengukurannya menggunakan tingkat akurasi, tingkat presisi, tingkat recall-nya bagaimana, dan F1 score-nya bagaimana. Kalau seandainya kita akan menggunakan untuk teknik regresi, maka biasanya kita pakai alat ukurnya itu adalah dengan menggunakan R2 atau menggunakan MAPE, ya, Moving Average Percentage Error, atau menggunakan RMSI, SE gitu ya, atau Root Mean Square Error. Jadi jangan kalau seandainya nanti kita menggunakan klasifikasi tapi kita ukur nanti kita ukur kinerjanya menggunakan MAPE, itu nggak masuk. Atau kalau seandainya kita menggunakan regresi tetapi yang kita ukur nanti adalah tingkat akurasinya atau presisinya, itu juga salah. Jadi digunakan adalah teknik atau tools yang pas untuk beberapa jenis machine learning yang kita gunakan. Nah, misalkan saja nih kalau seandainya nanti kita bertujuan untuk mengklasifikasikan email. Ya, apakah email ini termasuk spam atau not spam atau bukan spam? Maka metrik kinerja biasanya yang kita pakai itu ya akurasi ini, akurasi rata-rata, presisi, atau bisa juga sebagian orang menggunakan AUC atau menggunakan log loss, itu juga bisa. Namun kalau seandainya misalkan kita gunakan bertujuannya adalah untuk memprediksi stok harian, ya, untuk memprediksi stok harian, maka kita pakai regresi dengan menggunakan formula untuk mengukur kinerja modelnya adalah dengan menggunakan RMSI misalkan atau Root Mean Square Error. Jadi ini harus pas ya, jangan salah kita menggunakan model yang mana atau termasuk tipe ragam daripada machine learning yang mana dan kemudian diukur dengan cara yang salah atau diukur dengan formula yang salah. Nah, pertanyaan yang sering terjadi sebenarnya ketika evaluasi model atau model evaluation ini oleh para profesional adalah dari mana nih kumpulan data harus mereka gunakan untuk mengukur performa daripada model machine learning tersebut. Nah, melihat metrik performa pada set data yang dilatih itu akan sangat membantu sekali ya. Melihat performanya ketika kita training data, performanya seperti apa, itu sangat membantu sekali. Namun itu juga tidak selalu benar. Ya, kadang-kadang kita meletakkan datanya yang betul-betul data yang udah kita set yang bagus-bagus saja. Namun begitu kita train datanya oke, tapi begitu kita tes dengan data yang lainnya yang betul-betul datanya yang unseen data, yang sebelumnya datanya nggak pernah dilakukan percobaan untuk itu, ternyata
hasilnya menjadi jauh misalkan. Nah, oleh sebab itu kalau seandainya kita menggunakan dataset yang terlatih saja, itu memang sangat membantu, tetapi itu juga tidak selalu benar. Karena angka yang diperoleh mungkin udah terlalu kita setting bagus-bagus saja, terlalu optimis kita karena modelnya sudah kita sesuaikan dengan set data pelatihan kita. Nah, performa model machine learning harus itu diukur dan dibandingkan dengan menggunakan validasi dan set pengujian data atau testing data tadi untuk mengidentifikasi model terbaik itu berdasarkan akurasi dan overfitting model tadi. Jangan sampai overfitting atau jangan sampai underfitting. Nah, pemodelan dan evaluasi daripada yang kita gunakan itu merupakan langkah yang sering diulang ya. Jadi kalau pemodelan, modeling, kemudian evaluasi model itu adalah langkah-langkah yang sering kita ulang ya. Iterasi kita ulang lagi, kita repeat berulang-ulang kali lagi supaya apa? Supaya mendapatkan model yang betul-betul pas ya, tidak hyperparameter tadi. Model yang betul-betul pas dengan hasil evaluasi yang paling tinggi, maka itulah yang akan nanti kita deploy, akan kita terapkan atau yang akan kita pakai untuk lingkungan nyatanya. Jadi evaluasi model sekali lagi digunakan untuk mengukur kinerja model. Ya, menggunakan beberapa metrik evaluasi yang berbeda-beda. Sekali lagi saya katakan ya, yang metrik evaluasinya berbeda-beda. Tidak sama untuk mengukur beberapa ragam machine learning yang juga berbeda-beda. Berikut adalah contoh daripada metrik pengukuran. Nah, misalkan nih kita akan mengklasifikasikan, klasifikasi ya, sekali lagi saya ulang, klasifikasi. Nah, kita akan mengklasifikasikan email, apakah itu termasuk ke dalam spam atau tidak spam, ya, spam atau tidak spam. Nah, misalkan di sini yang sebenarnya itu adalah tidak spam, terkategorikan atau terprediksi menjadi tidak spam, itu benar. Atau dia tidak spam, terkategorikan atau terprediksi dia menjadi spam, ya, itu juga itu salah gitu ya, atau disebut juga dengan false positif ya, salah tetapi dianggapnya positif. Atau kalau seandainya sebenarnya itu adalah emailnya spam tapi terkategorikan menjadi tidak spam, itu 0, ini berarti benar ya, ini berarti benar bahwa ini spam, ini diprediksi menjadi tidak spam, itu 0. Nah, itu berarti bagus dia, artinya tidak salah dia di dalam memprediksi. Nah, kemudian kalau seandainya dia spam, kemudian itu juga dikategorikannya juga menjadi spam, sesuai yang menurut kita ini adalah spam, kita beri label spam, kemudian begitu diprediksi itu juga adalah spam, itu sebanyak 10, itu juga benar. Artinya mesinnya benar memprediksi sesuai dengan yang udah kita buat kategorisasinya ya. Nah, sekarang kita lihat. Untuk mengukur hasil yang kita peroleh seperti ini, aktualnya menurut kita begini, ternyata hasil prediksinya seperti ini, ya not spam, ternyata benar not spam, 86. Dia tidak spam tapi terkategorikan spam, salah, ada 4 ya. Kemudian dia spam terkategorikan juga spam, benar, itu ada 10. Nah, kemudian dia tidak spam, terkategorikan not spam, itu tidak ada yang salah atau 0. Nah, cara untuk mengukur bagaimana kinerja dari model yang sudah kita uji ini, yang sudah melakukan tugasnya dengan menghasilkan klasifikasi seperti ini, maka kita gunakan tabel bantu untuk mengukur performa atau kinerja daripada model kita ya. Nah, sebelah sini itu disebut dengan true positif, simbolnya adalah TP. Ini adalah false positif FP. Ini adalah false negatif atau FN dan ini adalah true negatif atau TN. Di sini artinya adalah apabila realnya kita dia positif dan ternyata dia memprediksi juga positif, itu berarti true, positif sama positif. True, sama-sama ini ya. Benar dia ya, ini juga benar, ini sama ini benar positif. Kemudian kalau seandainya dia memprediksi positif padahal harusnya adalah negatif, itu adalah false positif, salah positif, itu FP. Kemudian kalau seandainya dia memprediksi negatif padahal harusnya itu positif gitu ya, maka itu adalah false negatif. Dan kalau seandainya kita memprediksi negatif ternyata dia juga negatif, itu berarti adalah true negatif. Jadi yang benar itu adalah true ini. Seberapa banyak true ini dia benar mengelompokkan dibagi dengan berapa false yang akan kita gunakan nanti untuk mengukur presisi, akurasi, dan recall tadi. Nah, rumus untuk presisi itu adalah sigma TP, jumlah daripada TP, dibagi dengan sigma TP ditambah dengan FP. Itu dapat nanti berapa nilai presentasi untuk presisi. Kalau untuk akurasi adalah sigma TP ditambah dengan TN dibagi dengan sigma seluruhnya ini, total semuanya. Sedangkan recall itu adalah sigma TP, ya, dibagi dengan sigma TP dibagi dengan FN.
Nah, kalau kita masukkan ke dalam formula ini, kita akan memperoleh nilai akurasi presisi adalah, ya, presisi rumusnya adalah sigma TP, TP di sini adalah 86, kemudian dibagi dengan TP tambah FP, 86 ditambah dengan 4. Artinya dapat nanti 86 dibagi dengan 90, dapat presisinya adalah 95,56%. Kalau untuk akurasi itu berarti adalah sigma TP tambah TN, ya, TP tambah TN, berarti 86 tambah 10, dibagi dengan total keseluruhan, maka diperoleh adalah 96% akurasinya. Sedangkan recall itu nilainya adalah 86, ya, dibagi dengan, ya, TP 86 tadi dibagi dengan sigma TP tambah FN, 86 tambah 0, maka recall-nya adalah 100. Nah, berarti model yang kita hasilkan memiliki presisi yang sangat tinggi, memiliki akurasi yang sangat tinggi, dan juga memiliki recall yang sangat tinggi. Artinya model kita udah oke banget gitu ya, udah bisa kita implementasikan ke dalam lingkungan kerja yang realnya. Nah, seperti itu adalah pengukuran metrik pengukuran untuk mengukur atau menguji performa atau kinerja dari model yang kita hasilkan. Oke, sekarang kita coba melihat atau mencoba membahas dari case contoh nyatanya. Di sini permasalahan ini mungkin paling sering juga kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, suatu pagi yang cerah, Andi mendapat telepon dari orang asing yang tidak dikenalnya. Andi masih menyerumput kopi paginya yang baru diseduh dan hampir tidak dalam posisi untuk bisa memahami apa yang sedang dan akan terjadi pada dirinya ketika dia ditelepon oleh orang asing tersebut. Lalu orang asing itu berkata, "Selamat Andi, Anda telah memenangkan undian Tokopedia sebesar 100 juta. Saya ingin Anda segera memberikan detail rekening bank Anda dan uang segera kami transfer ke rekening bank Anda." Nah, dari kasus sederhana tadi mungkin kita bisa membuat prediksi, ya. Apakah ini seberapa besar kemungkinannya Andi akan memberikan detail banknya atau tidak memberikan detail banknya, atau seberapa besar kemungkinan Andi menang undian, atau itu hanyalah sekedar telepon tipuan atau hoax. Nah, kita bagi di sini atas 4 wilayah sebagaimana yang kita bahas di dalam evaluasi tadi, ya. Kita bagi atas 4 wilayah. Yang pertama adalah keputusannya Andi di sini hanya ada 2 kemungkinannya. Apakah Andi akan memberikan detail terhadap banknya atau Andi tidak akan memberikan detail terhadap banknya. Kemudian realitinya atau aktualnya di sini juga ada 2. Apakah aktualnya itu memang Andi menang undian atau itu hanyalah sekedar tipuan, telepon tipuan atau hoax. Nah, kita masukkan sekarang setelah kita memiliki 4 wilayah ini, kita bagi atas 4 wilayah. Yang pertama adalah Andi akan memberikan detail banknya karena memang Andi menang undian. Nah, itu adalah keputusannya menjadi benar. Kalau seandainya tadi Andi memberikan detail banknya dan ternyata memang itu adalah tidak hoax, artinya Andi memang menang undian dari Tokopedia, maka keputusan yang diambil Andi itu adalah benar dengan memberikan detail banknya. Namun kalau seandainya Andi memberikan detail banknya, ya, keputusannya diberikannya ternyata itu adalah hoax, maka itu adalah kesalahan tipe 1 yang dilakukan oleh Andi, ya, dia melakukan sebuah kesalahan. Atau kemungkinan yang ketiga, Andi tidak memberikan detail banknya, padahal dia memang nyata, dia realitanya atau aktualnya adalah memang Andi ini menang undian, tapi dia tidak memberikan detail banknya, maka itu adalah kesalahan tipe kedua. Nah, kemudian kalau seandainya Andi tidak memberikan detail banknya dan ternyata itu memang adalah telepon tipuan atau hoax, maka itu adalah keputusan benar yang kedua. Jadi di sini adalah benar, di sini juga benar, sementara di sini salah, di sini adalah juga salah. Maka kita lihat dari metrik ini bisa kita menghitung nanti berapa presisi, akurasi, dan recall-nya. Nah, sekarang mari kita bahas sedikit tentang istilah statistik. Menurut saya nih, hipotesis 0 dalam hal ini adalah bahwa panggilan itu adalah hoax. Faktanya, jika Andi akan mempercayai orang asing itu dan memberikan detail banknya dan panggilan itu sebenarnya adalah tipuan, maka dia melakukan kesalahan tipe 1. Juga dikenal sebagai istilah tadi adalah positif palsu atau positif false. Nah, di sisi lain, jika dia mengabaikan permintaan orang asing itu, tetapi kemudian dia mengetahui bahwa dia ternyata benar-benar memenangkan undian, dan panggilan itu bukanlah tipuan atau hoax, maka dia telah melakukan kesalahan tipe kedua atau disebut juga dengan negatif palsu atau negatif false. Ini dasar nanti dalam kita untuk membuat atau menghitung kinerja atau performance daripada model yang telah kita hasilkan.
Nah, sekarang setelah kita memahami konsep kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe kedua, mari kita coba selami lagi istilah yang berkaitan dengan presisi tadi atau precision dengan recall ya, atau perolehan nilai tadi. Nah, seringkali sebenarnya kita berpikir bahwa presisi dan recall tadi keduanya menunjukkan akurasi model. Tidak salah sih sebenarnya, namun arti yang lebih tepatnya itu berbeda di antara kedua istilah tadi. Kalau presisi itu berarti adalah berkaitan dengan presentasi hasil yang relevan. Sementara recall itu mengacu kepada presentasi total dari hasil yang relevan tadi yang diklasifikasikan dengan benar oleh model kita atau oleh algoritma kita. Nah, tentu ini sedikit membingungkan Anda di tahap awal. Nanti begitu kita masuk lagi nanti adalah contoh tadi saya menghitung presisi, recall maupun akurasinya ini menjadi lebih mudah untuk dipahami. Nah, sekarang misalkan nih kalau kita lanjutkan, ternyata Andinya masih ragu nih. Nah, merasa sedikit panik, Andi kemudian menelpon pihak bank untuk memastikan rekeningnya aman dan semua saldonya aman. Setelah mendengarkan cerita Andi, eksekutif bank tadi memberitahu Andi bahwa semua rekeningnya aman. Namun untuk memastikan bahwa tidak ada risiko di masa mendatang, maka eksekutif bank meminta Andi untuk mengingat semua kejadian dalam 6 bulan terakhir, di mana dia mungkin telah membagikan detail akunnya dengan orang lain untuk segala jenis transaksi, atau mungkin telah mengakses akun banknya secara online dari sistem publik. Nah, kalau diminta oleh pihak bank seperti ini untuk kita bisa menerjemahkannya ke dalam bentuk kinerja modal kita, maka seberapa besar sih sebenarnya kemungkinan si Andi ini dapat mengingat semua kejadian di dalam 6 bulan ke belakang secara tepat? Nah, jika kita memahami apa yang sedang kita bahas sekarang ini dengan keyakinan hanya 1%, maka Anda mungkin telah memahami apa sebenarnya arti daripada recall ataupun presisi tersebut. Nah, tetapi hanya untuk mengecek ulang, berikut adalah kalau menurut analisis saya, jika Andi mengatakan 10 contoh seperti itu dalam kenyataannya dan dia menceritakan 20 contoh untuk akhirnya mengeja 10 contoh yang benar, maka ingatannya bisa saja menjadi 100%, tetapi ketepatannya hanya akan menjadi 50%. Karena dia mungkin memberikan data-data sebanyak 20, tetapi sebenarnya yang benar hanya misalkan atau yang teringat hanyalah 10. Maka dikatakan bahwa recall-nya mungkin bisa 100%, tetapi presisinya itu hanyalah sebanyak 50%. Baik, sampai kita kepada tahapan terakhir dari Data Science Project Life Cycle, yaitu adalah penerapan model atau model deployment. Nah, model machine learning itu biasanya dikodekan ulang sebelum penerapannya ke lingkungan yang produksi. Jadi model machine learning itu biasanya dikodekan ulang, ya, dikodekan ulang. Kenapa dikodekan ulang? Karena data scientist itu menggunakan bahasa pemrograman Python atau R untuk pemodelan, untuk mengevaluasi model, untuk data preparation-nya dan seterusnya. Namun di lingkungan produksi sendiri sebenarnya lebih banyak menggunakan bahasa pemrograman Java. Oleh sebab itu makanya harus dikodekan ulang, ya, dikodekan ulang. Karena data science menggunakan pemrograman Python atau R, sementara lingkungan nyatanya nanti adalah kebanyakan menggunakan pemrograman bahasa Java. Nah, setelah evaluasi, model machine learning pertama-tama diterapkan dulu di lingkungan praproduksi dulu, belum langsung diterapkan ke dalam lingkungan nyata, harus praproduksi dulu untuk pengujian, ya. Untuk pengujian sebelum benar-benar nanti diterapkan ke dalam produksi nyatanya itu sendiri. Nah, sampai kita berikutnya adalah kepada hari presentasi kita atau presentation day, ya. Di presentation day ini maka kemampuan visualisasi dan kemampuan komunikasi itu sangat menentukan kesuksesan penutup kesuksesan Anda. Usahakan ketika presentasi semua mengerti walaupun mereka mungkin bukan orang yang teknikal. Artinya ketika Anda presentasi, orang yang non-teknikal pun mengerti apa yang Anda sampaikan. Nah, saya rasa demikian materi kita pada hari ini mengenai Data Science Life Cycle atau Data Science Project Life Cycle. Semoga materi ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa pada materi selanjutnya.